Halo sahabat media Indonesia, ketemu lagi di Mikom Update. Pekan kedua. Apa? Pekan kedua apa? Kampanye. Dari kampanye. Betul. Dan ini sudah masuki masa-masa untuk uji gagasan gitu ya, uji gagasan. Kalau kemarin mungkin ya perkenalan bahwa saya nyalon loh meskipun dianggap melanggar konstitusi bla 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 gitu, tapi saya nyalon loh gitu. Terus sekarang, saatnya uji gagasan. Apa yang terbaru? Dari mana nih? Dari yang mana nih? Iya, dari tema uji gagasan tadi. Banyak sih yang baru. Apa? Cuma ada yang nggak baru banget. Apa? Maksudnya ya gitu-gitu aja. Dari pasangan yang nomor cawapres ya, cawapres nomor urut 2. Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ada apa mereka berdua? Masih joget game? Ya itu kan itu ya apa namanya trademark ya. Jadi kayaknya nggak bisa dihilangin. Apapun yang terjadi, jogetin aja. Menjaga pemilih muda. Memang pemilih muda suka joget? Ya nggak tahu juga sih, cuma ya itu kan dipertahankan. Oke, baiklah. Biar itu diurusi sama tim mereka ya. Oke. Cuma yang menarik di sini dari Mas Gibran ini. Mas Gibran, dia beberapa kali ketika kampanye, ketika bertemu dengan warga itu, ketika ditanya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, jawabannya suka nggak sinkron gitu sama pertanyaannya. Oke. Contohnya ketika dia ditanya soal gimana cara untuk membuka lapangan kerja. Oke. Ya, itu krusial juga itu, lapangan kerja itu. Dijawabnya malah disuruh jadi pengusaha. Bayangkan kalau seluruh alumni universitas di Indonesia jadi pengusaha semua, siapa yang kerja? Iya. Kalau semuanya jadi produsen, yang membeli siapa? Nah, itu asik sih. Ya lucu aja gitu. Ya. Emang jadi pengusaha itu gampang membalik telapak tangan. Bagi dia mungkin gampang. Ya modal kan tinggal jentikan jari Thanos datang. Ya kalau kita gini, urusan kredit aja lama banget di ACC kan. Padahal secara kelayakan ya kita nggak sudah layak lah ya, udah punya gaji meskipun UMR gitu. Tapi kan pertimbangan dari bank pemberi kreditnya itu kan susah. Nah ini yang jadi masalah, bukan cuma bilang gimana cara membuka lapangan kerja, ya jadi pengusaha. Gimana caranya agar air ini jernih? Jawabannya gali sumur lagi. Terus ada lagi ditanya soal gimana nih menstabilkan harga, menurunkan harga pangan. Jawabannya ini emang lagi akhir tahun. Jadi nanti tunggu awal tahun aja, tunggu turun lagi pasti di awal tahun. Asik. Masyarakat yang sedang kesulitan membeli pangan, sabar sampai awal tahun. Kalau kemarin makannya sehari sekali, sekarang nggak usah makan. Akhir tahun, nanti awal tahun baru makan lagi. Cocok. Terus gimana lagi? Ada lagi ya blunder soal yang asam sulfat itu, yang ibu menyusui disuruh memberikan anaknya gitu disuruh dapat asupan asam sulfat gitu. Itu emang blunder, dia ngakuin itu salah ya. Maksudnya asam fosfat tapi dia nyebutnya asam sulfat. Itu kayak bahan baku pupuk, deterjen gitu-gitulah. Pokoknya itu makin bertumbuh gitu ya. Bahan kimia lah gitu sih. Menguatkan akar gitu kan. Tapi bisa dibayangkan nggak gimana dengan Gibran yang seperti ini kalau dia beneran di head to head kan dengan Pak Mahfud. Saya nggak bisa bayangin ya. Ini kan Pak Mahfud ini, Prof Mahfud ini udah istilahnya udah kaliber mantan ketua MK. Nah, mantan anggota dewan. Nah, sekarang jabat jadi Menko Polhukam. Satu-satunya orang sipil yang menduduki jabatan 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya. Mantan Menhan loh dia, jangan lupa. Itu juga. Mantan Menhan. Gimana? Lo ada bayangan gimana nih Gibran ketika? Kalau saya ini seandainya saya anak presiden, entah presiden dari manapun gitu kan, kemudian bapak saya keren dan bapak saya punya banyak kekuasaan, kemudian saya dapat privilege gitu untuk nyalon gitu ketika menghadapi lawan debat yang
di atas saya ini ya. Jauh saya. banget. Jauh banget itu kan nggak lagi bisa diukur dengan garisan gitu. Ya. Garisan. Nggak usah diukur lagi gitu. Saya kan cuma bilang gini. Gimana? Ya. Karena Bapak pintar soal ini nanti Bapak saya jadikan menteri ya. Gitu. Jawabannya itu doang. Nanti sepanjang misal saya diajak debat 5 hari, jawaban saya cuma dipaku di situ doang. Itu kalau situ yang jadi. Iya, gampang kan. Nanti Bapak saya jadikan menteri ya. Dia mau tanya apa, mau nyangkal apa, nanti Bapak saya jadikan menteri ya. Nanti Bapak saya jadikan menteri ya. Gitu doang aja. Enak kan? Enteng, Pak. Jadi masih bisa tidur jam 9 malam. Ya, iya, dia emang harus tidur jam 9 malam sih harusnya katanya ya. Asik sih. Apa mungkin itu juga yang bikin KPU ini mengubah pola debat? Kan debat ini sebenarnya udah diatur kan di undang-undang pemilu kan, cuma untuk turunannya itu ada di PKPU. Nah, di yang turunannya itu udah diatur kalau harusnya itu 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Tapi kemudian dengan dinamika sebagai kayak sekarang inilah, tiba-tiba semuanya digabung gitu. Jadi semuanya datang nih di 5 debat ini. Iya. Saya malah membayangkan akan lebih asik gitu loh ketika 3 cawapres ini tadi. Oke lah kalau capresnya kita bisa ngikutin gagasan mereka satu persatu. Jelas itu kalau itu Pak Prabowo punya gagasan apa, Mas Anies punya gagasan apa, Pak Ganjar punya gagasan apa. Nah, kita bisa ikutin mereka. Nanti yang jadi asik itu sebenarnya dan ini sangat mengedukasi publik adalah debat cawapresnya khusus. Harusnya ya. Iya, khusus harusnya gitu. Harusnya khusus seperti tahun-tahun kemarin. Ya, seperti tahun-tahun kemarin. Tahun 2019 kan, pemilu 2019. Ma'ruf Amin dengan Sandiaga Uno ya. Waktu itu. Ya. Ya. Sama-sama berkuasa di bidang ekonomi. Ya. Prof Ma'ruf Amin itu juga ekonomi syariahnya jago banget ya. Bang Sandi pengusaha tulen dia. Betul. Nyambung. Nah, kalau yang seperti ini kan jadi lucu kalau di pemilu 2024 kan. Cak Imin ketum partai udah malang melintang di dunia politik, jatuh bangun 20-an tahun. Puluhan tahun. Dihadapkan sama Prof Mahfud, oke, kita bisa nikmati debatnya. Kemudian kalau dihadapkan dengan Mas Ganjar, semoga kita bisa nikmati. Kalau yang 2 tadi kita 90% bisa nikmati. Kalau yang ini kita masih berdoa, semoga bisa menikmati. Tapi ternyata nggak jadi juga kan. Terima kasih. Sejauh ini nggak jadi. Iya. Terima kasih KPU. Karena telah ya saya kan berharapnya lihat itu. Ada hiburan ya buat masyarakatnya. Dan buat saya gitu, masyarakat saya nggak tahu gitu, nggak pernah survei kan. Tapi kalau buat saya akan asik menikmati itu. Tapi ternyata nggak ada. Ya terima kasih KPU telah memupuskan harapan kita semua untuk melihat debat yang pasti ditunggu-tunggu. Kan asik kalau jawabannya misal penegakan hukum. Jawabannya sederhana. Jogetin aja. Disuruh baca buku sendiri. Iya, siap. Oke lah, tapi itu dinamika kita yang terjadi saat ini dan ya mau nggak mau kita harus ikutin karena kita sudah memilih jalan ini. Ya kan? Kita yang pendahulu kita sudah menggariskan. Jadinya kita harus ikutin itu. Atau mau milih sistem bernegara yang lain, saya rasa bukan pilihan bijak. Jadi ya kita ikutin sambil senyum, yang penting jangan sampai kehilangan komunikasi dengan tetangga. Tetap sapa tetangga Anda meskipun beda pilihan.